Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga anak-anak sekalian bisa melihat video keterkaitan dengan masa orientasi pramuka. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian selaku umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 1 Kota Serang yang Bapak banggakan, sekali lagi pada kesempatan kali ini Bapak mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 1 Kota Serang. Kalian bergabung dengan warga SMA 1 Serang secara umum dan khususnya warga pramuka. Kita tahu bahwa ketentuan daripada pemerintah, pramuka menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Menjadi catatan penting kenapa pemerintah mengambil sikap dan langkah tersebut. Ini karena semata-mata pramuka mempunyai peranan dan fungsi di dalam kaitan dengan pembentukan karakter. Jadi kita ketahui bahwa di dalam kepramukaan ada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan membangun kreativitas, membangun kemandirian, ya, membangun kepribadian, membangun sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, ya, sesuai dengan tahapan daripada status kalian di dalam pramuka itu sendiri. Jadi di dalam masa orientasi pramuka ini, ya, kembali memang kita laksanakan dalam suasana protokoler COVID-19 sesuai dengan edaran daripada Pak Gubernur. Ya, walaupun pada akhirnya sangat sulit sekali lagi bagi kalian untuk bisa mengapresiasi, ya, secara langsung dari apa-apa yang mungkin dalam tahun-tahun yang lalu bisa ditampilkan, disaukan di dalam pertemuan di mana untuk pramuka ada waktu yang secara khusus, ya, disediakan di dalam rangka masa orientasi pramuka ini. Jadi dalam hal inilah maka memang boleh dibilang pramuka memperoleh tempat tersendiri di dalam kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun nanti di dalam prakteknya bagaimana sehingga aktivitas itu bisa terlaksana di dalam kaitan dengan status kalian sebagai anggota pramuka. Ada momen-momen di mana kegiatan itu bersifat massal, artinya kalian nanti dikumpulkan seluruh siswa kelas 10 yang baru, untuk disitulah kemudian kalian diberikan materi-materi tentang kepramukaan. Itu nanti akan diatur jadwalnya, ambalan yang ada di SMA 1 juga secara khusus nantinya, ya, dari kalian itu semua juga bisa melakukan pendaftaran untuk bergabung dengan ekstrakurikuler pramuka. Dalam pengertian secara khusus ini, ya, aktivitas kalian benar-benar dituntut, ya, di dalam mengembangkan kepramukaan di SMA 1 Kota Serang, bahwa kalian nanti akan mengikuti tahapan-tahapan di dalam kaitan dengan pelantikan kalian setelah mungkin di level SD kalian sebagai istilahnya dalam pramuka itu siaga, kemudian di level SMP adalah penggalang, ya, dan di level SMA kalian, ya, akan memperoleh status sebagai penegak. Jadi untuk mencapai status tersebut memang kalian-kalian yang mungkin dari SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA-nya secara khusus menunjukkan aktivitas di dalam keanggotaan pramuka, ya, bertindak sebagai pengurus atau juga sebagai anggota tetap, ya, maka kalian mungkin bisa bergabung dengan Pramunsa
atau Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Jadi pada kesempatan kali ini bahwa Bapak selaku anggota daripada Majelis Gugus Depan ya, Majelis Bimbingan Gugus ya, Mabigus, di samping Pak Kepala Sekolah, yang pada kesempatan kali ini ya sungguh bahwa beliau tidak bisa memberikan kata sambutannya karena dalam kondisi yang tidak sehat, maka beliau memberikan tugas kewenangannya kepada Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata di dalam kaitan dengan masa orientasi kepramukaan. Jadi melalui kata-kata sambutan ini maka Bapak sampaikan masa orientasi pramuka secara resmi dinyatakan dibuka. Untuk selanjutnya kalian nanti bisa melihat ya, atau juga nantinya mendaftarkan diri di dalam kaitan dengan organisasi pramuka secara khusus. Kalaupun secara umum sebenarnya kalian sudah otomatis menjadi bagian daripada keanggotaan Pramusa atau Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang berminat dan tertarik untuk menjadi anggota secara khusus, karena sekali lagi secara umum kalian adalah anggota daripada Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang, tapi secara khusus ya ada tuntutan-tuntutan di mana aktivitas kalian, kehadiran kalian ya, kemudian juga keanggotaan kalian di dalam organisasi, apakah sebagai ketua, sebagai wakil ya, sebagai bendahara dan lain sebagainya, itu menjadi bagian daripada tuntutan-tuntutan jika kalian mau bergabung secara khusus dengan Pramuka SMA Negeri 1 Kota Serang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salam Pramuka. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kak Mabigus SMA Negeri 1 Kota Serang, yang terhormat Kak Gugus Depan SMA Negeri 1 Kota Serang, yang saya banggakan kakak-kakak panitia penyelenggara MOP tahun 2021 SMA Negeri 1 Kota Serang, dan para peserta MOP tahun 2021 Kota Serang yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara MOP tahun 2021 ini. Kakak panitia meminta saya untuk memberikan materi tentang tema Pramuka Penegak Aktif, Kreatif, dan Produktif di Masa Pandemi. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri dari Dewan Kerja Ranting Kecamatan Serang. Alamat saya Jalan Sawah Luhur, Kampung Warung Jaut, Desa Warung Pasar, RT 22 RW 05. Yuk kita simak materi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu apa itu pramuka, yang kedua perbedaan antara pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan, dan yang ketiga yaitu hal menarik apa aja sih yang ada di pramuka, dan yang keempat sejarah gerakan pramuka baik pramuka Indonesia maupun pramuka dunia, dan yang terakhir tips bagaimana sih kita sebagai anggota pramuka walaupun di masa pandemi ini harus tetap aktif. Langsung saja yuk. Yang pertama, apa itu pengertian pramuka? Mungkin teman-teman udah pada tahu pramuka itu seperti apa, kegiatannya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi pramuka itu adalah sebuah organisasi kepanduan untuk menjadi wadah pendidikan Indonesia. Jika di dunia internasional, pramuka itu bisa dibilang kepanduan atau Boy Scout. Nah, di dalam pramuka ada 4 golongan
Di antaranya yaitu golongan pramuka siaga, golongan pramuka penggalang, golongan pramuka penegak, dan golongan pramuka pandega. Dari keempat golongan ini ada ketentuan-ketentuan usianya. Seperti pramuka siaga itu dari usia 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak dari usia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega dari usia 21 sampai 25 tahun. Banyak sekali perbedaan di antara keempat golongan tersebut. Adapun atributnya seperti pramuka siaga itu identiknya berwarna hijau, talikurnya berwarna hijau. Nah, sedangkan pramuka penggalang itu identik talikurnya warna merah. Nah, jika pramuka penegak identik talikurnya warna kuning. Nah, banyak banget ya teman-teman yang belum tahu apa itu pramuka, kegiatan apa aja pramuka yang diikuti gitu ya. Nah, langsung saja yang kedua itu, poin kedua yaitu apa perbedaan pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Banyak sekali orang-orang yang keliru perihal tiga tersebut. Jadi, pramuka itu orang atau bisa disebut Praja Muda Karana. Pramuka itu orang yang mengikuti atau orang yang menjadikan sosok seorang kesatria. Nah, jadi pramuka itu orangnya ya teman-teman. Nah, untuk kepramukaan itu suatu kegiatannya ataupun materi. Contohnya kepramukaan itu kegiatan jambore nasional, terus Raimuna nasional. Kalau di tingkat penegak itu sama pandega namanya Rainas, Raimuna nasional. Itu diadakan 5 tahun sekali. Nah, jika gerakan pramuka yaitu adalah nama induk organisasinya. Contohnya gugus depan. Contohnya nama ambalannya. Misalkan Singandaru Ratu Ayu Widuri, terus Raden Kian Santang atau apa gitu ya. Jadi teman-teman wajib harus tahu gitu perbedaan dari pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Nah, lanjut poin ketiga yaitu sejarah gerakan pramuka. Pertama yaitu sejarah pramuka di dunia. Nah, sejarah pramuka di dunia ini kita lebih kenal yang dinamakan nama bapak pandunya itu Baden-Powell atau nama panjangnya itu Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Nah, ia adalah seorang militer atau seorang letnan jenderal. Ia juga lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Nah, seorang sosok Baden-Powell ini ia suka berliterasi atau suka menulis. Nah, Baden-Powell tersebut dia mencantumkan ide-ide pikirannya, yaitu ada 12 karya buku Baden-Powell, yaitu salah satunya buku Scouting for Boy, di mana buku Scouting for Boy itu menjelaskan tentang kepramukaannya. Nah, Baden-Powell tersebut pernah mendirikan organisasi dengan adiknya yang bernama Agnes. Organisasi tersebut namanya Geert Guides, di mana organisasi tersebut untuk para pramuka kaum wanita. Nah, lanjut sejarah pramuka Indonesia. Bapak Pandu Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia adalah salah satu ketua atau pada saat itu tahun 1961 Sri Sultan Hamengkubuwono itu dikukuhkan. Nah, pada saat itu juga Presiden mengumumkan ke seluruh anggota pramuka yang sejumlahnya 10.000 anggota pramuka mengikuti upacara sekaligus pengukuhan ketua Kuartir Nasional di Indonesia yang pertama kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, di mana pada tanggal 14 Agustus tersebut
kita diperingati atau memeringati Hari Pramuka. Nah, disitulah para anggota pramuka dikumpulkan. Selanjutnya poin keempat, yaitu hal menarik apa aja sih yang ada di pramuka. Nah, wajib teman-teman ketahui bahwa pramuka itu bukan hanya PBB saja, bukan hanya mengetahui semakur, sandi-sandi gitu ya. Bukan, itu kalau misalkan sandi-sandi semapur itu adanya di tingkat penggalang. Sedangkan kalau di tingkat penegak itu lebih meluas. Artinya kebanyakan kita teori nih. Nah, setelah itu kita praktekkan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, di pramuka juga banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Contohnya berkemah. Nah, tingkatan kemah ini yang paling rendah itu tingkat kecamatan, di mana kalau di penegak itu jarang ada kalau tingkat kecamatan. Kalau misalkan di penggalang itu namanya bisa LT, nama perlombaan ya, LT2 gitu ya, LT3 sampai LT4. Nah, terus kalau tingkat kotanya kemah itu ini dari tingkat kota sampai ke nasional ya. Ada yang namanya Raicab, Raida, Raimuna gitu. Nah, untuk lebih meluas lagi, teman-teman bisa gabung mengenai tentang kesakaan. Nah, di situ kesakaan tersebut bisa mengasah ataupun mengubah pola pikir kita gitu, agar setiap anggota pramuka itu mempunyai wawasan yang lebih gitu. Contohnya, pas itu saya pernah mengikuti pertikaian nasional ya di Cibubur. Itu saya mengikuti Sakawana Bakti. Nah, boleh teman-teman kepoin gitu tentang kesakaan tersebut. Nah, hal menarik lagi yaitu yang pertama itu ya, menurut saya kita punya banyak relasi teman baru gitu. Terus kita lebih bisa menjadi seorang yang berani gitu. Terus berbicara di depan umum, berkenalan sama orang-orang yang tinggi, pejabat gitu ya. Terus bisa mengetahui gitu kemampuan kita itu sejauh mana. Terus juga kita juga bisa mengukir kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Banyak banget hal menarik di pramuka. Kalau misalkan teman-teman mau mengasah skill teman-teman, wajib ikutin pramuka ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu tips atau cara agar anggota pramuka walaupun pandemi ini tetap aktif ya. Nah, menurut saya sendiri nih, jika Dewan Ambalan mempunyai sebuah program akan tetapi terkendala oleh kondisi dan situasi, nah khusus Dewan Ambalan ini merancang ataupun mengikuti sebuah aturan gitu, seperti melakukan secara virtual. Contohnya, boleh secara offline akan tetapi harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Terus juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, caranya lagi mungkin kita banyakin baca buku, terus bisa ngebantu orang tua gitu. Soalnya anak pramuka itu banyak banget yang dibutuhkan dari masyarakat, bisa terus terutama orang tua gitu ya. Kadang kita itu sering diomeli gitu, padahal mah dari omelan tersebut kita berpikir, oh saya ini anak pramuka gitu tuh, saya harus ngebantu orang tua saya yang sedang bekerja ataupun yang sedang beres-beres gitu ya. Banyak banget tipsnya ya teman-teman. Pokoknya harus kondisional dengan situasi dan kondisinya. Nah, sebelum saya akhiri materi ini, mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya, sebanyak tiga pertanyaan untuk teman-teman. Apa yang saya ucapkan ataupun apa yang saya terangkan di situ tertera. Yang pertama pertanyaannya, usia berapakah pramuka penegak dan identik apa sajakah pramuka penegak itu? Nah, pertanyaan kedua yaitu, apa perbedaan pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka? Jelaskan secara singkat. Dan yang ketiga, pada tanggal berapakah Hari Pramuka
dilaksanakan? Hari Pramuka yang pertama ya teman-teman, yang pertama dilaksanakan. Nah, mungkin teman-teman bisa dijawab ya. Nanti jawabannya boleh dikasih ke para panitia. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.